wabarakatuh. Saya Fitri Yulinadira dari 12 AGL 3. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menginput transaksi, menyesuaikan transaksi, dan membuat laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di aplikasi Mayep versi 18. Oke, lanjut saja kita ke videonya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan menginput transaksi pada perusahaan pabrik tempe sejahtera, dan berikut adalah beberapa contoh transaksinya. Yang pertama adalah transaksi penerimaan kas dari penjualan ampas kedelai. Transaksi berikut ini merupakan transaksi penjualan, akan tetapi bukan termasuk penjualan barang dagangan, sehingga akan dicatat pada menu banking, bukan menu sales. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik banking, kemudian receive money karena ini merupakan penerimaan kas. Untuk deposito akunnya kita pilih kas di tangan. Untuk tag inklusifnya tidak perlu dicentang karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Untuk ID-nya kita tulis BKM 09-6. Untuk tanggalnya kita isi 23 September 2012. Untuk bayarnya tidak perlu diisi, amount receive-nya kita isi 28.000. Untuk payment method-nya kita pilih kas. Untuk memonya kita isi penjualan ampas kedelai. Untuk akunnya kita linkkan ke akun pendapatan lain-lain. Untuk melihat jurnalnya kita klik Ctrl R. Jurnalnya yaitu kas di tangan pada pendapatan lain-lain. Setelah itu kita klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan pabrik. Menu yang kita gunakan yaitu menu banking, kemudian spend money. Untuk akunnya jangan lupa kas di tangan. Untuk cek menu-nya kita isi BKK 09-7. Untuk tanggalnya kita isi 24 September 2012. Untuk amount-nya kita isi Rp700.000 sesuai dengan yang tertera pada bukti transaksi. Untuk card-nya tidak perlu diisi. Untuk pay-nya kita isi AG Nano. Untuk memonya kita isi pembelian perlengkapan gas LPG. Untuk akunnya kita linkkan ke persediaan bahan pembantu. Karena gas LPG masuk ke akun bahan pembantu. Kita lihat jurnalnya. Untuk jurnalnya yaitu persediaan bahan pembantu pada kas di tangan. Kalau sudah kita klik OK, kemudian kita record. Untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi penerimaan kas dari angsuran piutang karyawan. Menu yang kita gunakan adalah menu banking lagi, kemudian receive money karena penerimaan kas. Untuk deposito akunnya yaitu kas di tangan. Untuk ID-nya kita isi BKM 09-7. Untuk tanggalnya kita isi 25 September 2012. Untuk bayarnya tidak perlu diisi. Amount receive-nya kita isi Rp500.000. Untuk payment method-nya kita pilih kas. Untuk memonya kita isi angsuran piutang karyawan. Untuk akunnya kita linkkan ke piutang karyawan. Untuk melihat jurnalnya kita klik Ctrl R, yaitu untuk jurnalnya kas di tangan pada piutang karyawan. Setelah itu kita klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi memo rencana produksi. Di sini kita akan mencatat 3 transaksi, yaitu yang pertama kita akan mencatat bahan yang digunakan untuk
produksi tempe, yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah mencatat transaksi pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama, kita akan mencatat bahan yang digunakan untuk produksi tempe, yaitu formula produksi No BOM 09-2. Menu yang akan kita pakai yaitu menu inventory, kemudian adjust inventory. Untuk inventory journal numbernya kita isi BOM 09-2. Untuk tanggalnya kita isi 27 September 2012. Untuk memonya kita isi produksi tempe. Untuk item numbernya kita isi sesuai yang tertera pada bukti transaksi, yaitu bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah 1400 kg kedelai. Kita pilih kedelai. Karena kini akan kita pakai, jadi kita minus. Untuk akunnya kita linkkan ke BOPS. Yang kedua yaitu 14 batang ragi. Salah. 4 batang ragi min 14. Untuk akunnya sama, kita linkkan ke BOPS. Untuk yang ketiga yaitu 30 pak plastik min 30. BOPS juga. Kemudian 7 ikat lidi min 7 ikat min 7. BOPS. Kemudian yang terakhir adalah pewarna, 12 pak pewarna. Kita BOPS juga. Kita lihat jurnalnya. Maaf, untuk ini belum saya min. Kita lihat jurnalnya sekali lagi. Untuk jurnalnya yaitu BOPS pada persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Setelah itu kita klik OK, kemudian record. Untuk transaksi kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Untuk transaksi ini, menu yang kita pakai adalah menu akun, kemudian record journal entry. Untuk general jurnalnya kita isi WO 09-2. Untuk tanggalnya kita isi 27 September 2012. Memonya yaitu pembebanan BTKL. Untuk akunnya kita linkkan ke akun BTKL. BTKL di sebelah debit Rp3.600.000 pada utang gaji dan upah. Di sebelah kredit Rp3.600.000. Untuk memastikan kebenarannya, out of balance harus 0. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya yaitu BTKL pada utang gaji dan upah Rp3.600.000. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian record. Untuk yang ketiga yaitu pembebanan BOP. Menu yang kita gunakan yaitu menu account, kemudian record journal entry. Untuk general jurnalnya kita isi MR 09-2. Untuk tanggalnya sama, 27 September 2012. Memonya yaitu pembebanan BOP.
Untuk akun yang di sebelah debitnya yaitu BOP, BOPD, biaya overhead publik dibebankan, yaitu Rp300.000. Untuk di sebelah kreditnya yaitu BOPS. Rp300.000. Out of balance sudah nol, kita kontrol R. Jurnalnya yaitu BOPD pada BOPS. Klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian tunai. Menu yang kita gunakan yaitu menu purchase, kemudian enter purchase karena ini pembelian. Untuk suppliernya kita pilih Pak Rahmat, Tuan Rahmat. Karena ini pembelian tunai, jadi terminnya kita ganti ke COD. Untuk purchase-nya kita isi FB09-3. Untuk tanggalnya kita isi 27 September 2012. Untuk supplier ini tidak perlu diisi. Untuk bill-nya kita isi sesuai dengan barang yang kita beli, jumlah barang yang kita beli, yaitu 35 bag plastik. Kemudian 14 bag pewarna. Kemudian 7 ikat lidi. Untuk jurnal memonya kita isi pembelian tunai. Karena ini pembelian tunai, patutnya harus diisi sesuai dengan jumlahnya, yaitu Rp354.900. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya ada dua, yaitu seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian kredit. Sama, menu yang kita gunakan adalah purchase, kemudian enter purchase. Untuk suppliernya kita pilih Tuan Haji Udin. Untuk terminnya, karena ini pembelian kredit, jadi net 30. Untuk purchase-nya kita isi F12. Untuk tanggalnya kita isi 28 September 2012. Kemudian untuk bilnya kita isi sesuai dengan jumlah yang kita beli, 1400 kg kedelai. Kemudian 14 batang ragi. Untuk jurnal memonya kita isi pembelian dari Tuan Haji Udin. Karena ini pembelian kredit, jadi metode tidak usah diisi. Kita lihat jurnalnya, dan inilah jurnalnya. Persediaan bahan baku pada utang usaha. Klik OK, kemudian record. Transaksi selanjutnya adalah transaksi pengeluaran upah untuk menggaji upah mingguan karyawan. Menu yang kita pakai adalah menu banking, kemudian spend money karena kita mengeluarkan kas. Untuk akunnya kita isi kas di tangan, cardnya tidak perlu diisi, pay-nya kita isi karyawan. Untuk memonya yaitu upah mingguan karyawan.
Untuk check-one numbernya kita isi BKK 09-8. Untuk tanggalnya kita isi 29 September 2012. Untuk amountnya kita isi Rp3.600.000. Untuk akunnya kita linkkan ke utang, gaji, dan upah. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya yaitu utang, gaji, dan upah pada gaji tangan. Kita klik OK, kemudian record. Berikut adalah beberapa contoh cara menginput transaksi. Untuk selanjutnya kita akan menyesuaikan transaksi. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan membuat video tutorial cara menyesuaikan transaksi pada perusahaan pabrik tempe sejahtera. Dan berikut adalah beberapa contoh transaksinya. Yang pertama adalah penyesuaian produk jadi selesai akhir periode. Pada transaksi ini kita akan menyesuaikan dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi produksi tempe yang sudah jadi, dan yang kedua adalah menyesuaikan produk yang masih dalam proses. Untuk inventory journal numbernya kita isi BM09-1, kemudian tanggalnya 30 September 2012. Untuk memonya yaitu produk jadi selesai. Untuk item numbernya kita isi tempe, karena yang sudah jadi yang jelas tempe. Untuk kuantitinya kita isi 5040 pieces. Untuk unit cost-nya yaitu 3.000 karena harga satuan tempenya yaitu Rp3.000. Untuk amount-nya Rp15.120.000. Untuk akunnya kita linkkan ke HPP atau harga pokok penjualan. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada harga pokok penjualan. Kalau sudah kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya kita akan menyesuaikan produk yang masih dalam proses, yaitu lewat menu, account, kemudian record journal entry. Untuk general jurnalnya kita isi BM09-1 sama seperti yang tadi. Untuk tanggalnya kita isi 30 September 2012. Untuk memonya yaitu barang dalam proses. Untuk akun display debitnya yaitu persediaan barang dalam proses, sebesar 560 dikali 3.000 yaitu hasilnya 1.680. Pada debit, kemudian kreditnya pada harga pokok penjualan juga sebesar Rp1.680.000. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses pada harga pokok penjualan. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu penyesuaian beban yang masih harus dibayar, yaitu beban gaji. Beban gaji pada bagian administrasi. Menu yang kita pakai yaitu menu account, kemudian record journal entry. Untuk general journalnya kita isi BM09-2. Untuk tanggalnya kita isi 30 September 2012. Untuk memonya yaitu beban gaji. Untuk akunnya yang display debit kita
isi beban gaji administrasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di sebelah debitnya yaitu hutang pajak ini dipotong PPh pasal 21 yaitu 65.500. Kita linkkan ke akun hutang pajak. Hutang pajak 65.500 pada hutang gaji dan upah. Sebesar 2.934.500 rupiah. Kita lihat jurnalnya. Untuk jurnalnya yaitu beban gaji administrasi pada hutang pajak pada hutang gaji dan upah. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita record. Untuk selanjutnya yaitu penyesuaian pemakaian perlengkapan. Untuk general menu yang kita pakai sama yaitu pada account kemudian record journal entry. Untuk general journalnya kita isi BM 09-3. Untuk tanggalnya sama 30 September 2012. Untuk memonya yaitu pemakaian perlengkapan. Untuk akunnya kita linkkan ke akun BOPS untuk di sebelah debit. Sebesar Rp350.000. Kemudian di sebelah kreditnya yaitu perlengkapan pabrik berkurang di sebelah kredit. Sebesar Rp350.000. Oke, kita lihat jurnalnya. Untuk jurnalnya yaitu BOPS pada perlengkapan pabrik. Selanjutnya kita klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu proses akhir bulan penyusutan barang dalam proses dan selisih biaya produksi. Untuk transaksi ini kita hanya akan menyesuaikan yang nomor satu saja yaitu penyusutan untuk bulan September tahun 2012 diperhitungkan dengan metode garis lurus. Mana yang digunakan yaitu tetap sama yaitu akun kemudian record journal entry. Untuk general journalnya kita isi BM 09-4. Kemudian tanggalnya 30 September 2012. Untuk memonya yaitu penyusutan bulan Desember. Untuk akunnya yang pertama yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp979.167. Untuk di sebelah kreditnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan.
akumulasi penyusutan bangunan. Di sebelah kredit yaitu 250.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 354.167 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 375.000 rupiah. Karena yang disusutkan yaitu 3 akun ini. Untuk jurnalnya kita klik, yaitu harga pokok penjualan pada akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, dan peralatan. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian record. Saya akan membuat laporan keuangan. Kita akan membuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan yang pertama laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan neraca, dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Menu yang kita pakai untuk membuat laporan keuangan yaitu Reports, kemudian Index to Reports. Untuk yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Yang pertama kita klik Account, kemudian Profit and Loss Accrual. Untuk date from-nya kita pilih Januari 1 Januari sampai dengan Desember 31 Desember, karena laporan keuangan akan dibuat di akhir periode. Setelah itu kita display, kemudian kita send to ke PDF apabila kita ingin mencetaknya atau menyimpannya. Kita simpan di new folder. Kita isi profit and loss pabrik tempe sejahtera. Kemudian kita save. Dan berikut adalah laporan laba ruginya. Seperti ini. Kemudian kita close. Untuk yang kedua yaitu kita akan membuat laporan neraca. Menu yang kita pakai yaitu sama Reports, kemudian Index to Report, kemudian kita pilih Account, kemudian kita pilih Balance Sheet, kita pilih yang Standard Balance Sheet. Untuk selected period-nya kita pilih Desember karena kita membuatnya pasti di akhir periode. Kita klik display, kemudian kita send to ke PDF Standard Balance Sheet pabrik tempe sejahtera. Kemudian kita save. Untuk yang ketiga yaitu kita akan membuat laporan arus kas. Menu yang kita pakai yaitu sama Reports, kemudian kita pilih Banking, kemudian kita pilih Cash Flow, Statement of Cash Flow, sama yaitu Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita display. Setelah itu kita send to ke PDF Statement of Cash Flow pabrik tempe sejahtera, biar kita mudah untuk mencarinya.
kemudian kita save, dan inilah statement of cash flow atau arus cash dari pabrik tempe sejahtera. Setelah itu kita close, kemudian kita close. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.